Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan saya, Endar Kusmarwanto. Teman-teman, kali ini saya akan sedikit share tentang cara membuat subdomain di cPanel ya. cPanel. Bagi teman-teman yang sudah order hosting, itu akan mendapat akses ke cPanel ya, cPanel. Biasanya pakai cPanel. Nah, kita bisa membuat subdomain di sana ya. Oh ya, sebelum itu sebenarnya apa itu subdomain ya? Subdomain ya. Kita kalau mau bikin website itu biasanya beli domain dan hosting ya. Domain dan hosting. Hosting itu kita menyewa tempatnya untuk naruh file-file kita. Kemudian domain itu ya kita menyewa alamat ya. Alamat alamat yang mudah dihafal orang ya. Alamat yang mudah diingat daripada harus mengetikkan alamat IP dari servernya gitu ya. Jadi alamatnya nanti menjadi mudah diingat seperti misalnya www.namadomain.com. Ini ekstensinya bisa macam-macam ya, bisa .com, .net, .org dan ya banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, itu domain ya. Kemudian apa itu subdomain? Subdomain itu bagian dari domain ya. Biasanya ya tulisannya misalnya nama subdomain nama domain.com misalnya ini ya. Oke, seperti ini contoh subdomain ya, contoh subdomain formatnya seperti ini. Kalau di Sinergia websitenya www.sinergiaupdate.com. Di Sinergia Update ada subdomain untuk member, alamatnya member.sinergiaupdate.com. Nah, nanti kita sebentar lagi akan melihat bagaimana membuatnya di cPanel ya. Sederhana sebenarnya, sederhana. Ini kemudian apa harus bayar lagi nih ya untuk bikin subdomain? Tidak ya, tidak bayar lagi. Jadi kita cukup bayar sewa 1 tahun untuk nama domainnya. Nah, nanti kita bisa membuat nama subdomainnya atau membuat subdomainnya nggak perlu bayar lagi. Paling nanti yang membatasi adalah kapasitas ya, kapasitas dari hostingnya itu. Jadi ini nanti apa yang ada di subdomain ini nanti akan ikut dihitung ya dalam perhitungan ini, perhitungan kapasitas dari domain utamanya ya, domain induknya. Oke, langsung aja. Ini misalnya kita udah masuk ke cPanelnya ya, masuk ke cPanelnya. Nah, sini nah ini misalnya tadi yang saya maksud. Ini di sini tertulis disk usage penggunaannya. Ini kapasitasnya 1 GB, sudah terpakai 798,66 MB. Nah, kalau nanti saya bikin subdomain lagi, maka nanti kapasitas isi dari subdomain itu ini akan ikut mengurangi yang 1 GB ini ya. Misalnya subdomain nanti isinya 100 MB ya, berarti nanti di usage ini tertulisnya 898, sehingga tinggal tambah sedikit lagi nanti sisa kuotanya ya, kuota space di servernya sana ya. Nah, paling itu yang harus diperhatikan ya. Kecuali kalau unlimited ya, kalau ordernya yang unlimited ya, itu nggak masalah kemudian. Tapi kalau terbatas kayak ini cuma 1 GB ya, ini harus diperhitungkan itu. Nah, oke, di sini ada banyak menu ya, fitur di cPanel ya. Kita cari yang domain di bawah ya. Domain. Nah, ini domain. Nah, domain kemudian di bawahnya lagi ada subdomain. Nah, kita klik saja. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja nih
create subdomain di sini ya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau di bawah ini apa subdomain sudah ada. Nah, ini udah ada ya, member.sinergiupdate.com. Oke, kita coba bikin baru ya. Misalnya ini ya, apa kelas. Kita kasih nama kelas gitu ya. Nah, nanti namanya nanti kelas.sinergiupdate.com. Nah, udah jadi ya, kelas.sinergiupdate.com. Sesimpel itu ya, simpel itu. Jadi di sini udah tampil ya, kelas.sinergiupdate.com. Nah, nanti untuk mengakses filenya ya kita tinggal klik di sini nanti. Kita juga bisa meredirect kalau mau diredirect ke tempat lain ya. Jadi aksesnya nanti satu cPanel ya, biasanya satu cPanel ya. Jadi mengakses satu login di cPanel itu nanti kita bisa sekaligus mengakses subdomainnya. Oke, ya seperti ini. Ini udah folder tempat subdomainnya ya. Kalau kita lihat ini kan di home ini ada belajar, ada kelas. Saya pernah dulu bikin subdomain ini. Kita coba akses kelas.sinergiaupdate.com. Nah, ini udah berhasil berarti seperti ini. Nah, nanti di subdomain ini kita bisa ya seperti layaknya bikin website baru ya, website baru. Mau diinstal WordPress boleh, mau atau dipakai yang lainnya juga bisa. Nah, ketika ini udah kita bikin subdomain, ini ibaratnya bisa dikatakan kayak web baru ya. Jadi nanti terkait SEO dan sebagainya ini nanti punya PADA tersendiri biasanya, dan baru dianggap sebagai website baru biasanya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.